Halo rekan-rekan semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Putri Gita Cahyani dengan NPM 2019-4350-1765 dari Universitas Indra Prasta PGRI Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem pendukung keputusan penerimaan Quality Assurance pada Fortune Clean menggunakan TOPSIS. Agenda kita pada materi kali ini adalah 1. Sistem pendukung keputusan, 2. Quality Assurance, 3. Metode TOPSIS, 4. Langkah TOPSIS, 5. Demo aplikasi, terakhir ada kesimpulan dan saran. Topik yang pertama adalah sistem pendukung keputusan atau SPK. Dalam bahasa Inggris, Decision Support System atau DSS merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Tujuannya, 1. Membantu menyelesaikan masalah berbentuk semi-struktural. 2. Mendukung aktivitas manajer mengambil keputusan suatu masalah. 3. Meningkatkan keefektifan, bukan tingkat efisiensi dalam pengambilan keputusan. Tahapannya 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengumpulkan data atau informasi yang relevan dan saling berkaitan. 3. Pengolahan data dapat menjadi informasi dalam bentuk laporan tulisan atau grafik. 4. Menentukan alternatif berupa solusi yang dapat berbentuk dalam persentase. Topik kedua adalah Quality Assurance atau QA. Apa sih Quality Assurance? Quality Assurance atau QA adalah para spesialis yang bertanggung jawab memastikan software atau aplikasi yang diciptakan perusahaan bekerja dengan baik. Manfaatnya, 1. Meminimalkan pengerjaan ulang yang merusak perusahaan secara finansial seiring waktu. 2. Mampu meningkatkan kepuasan para konsumen. 3. Mampu menghasilkan produk kualitas tinggi. Tugas QA 1. Kolaborasi dengan semua stakeholder, tim riset, dan tim pemasaran. Penting dalam perencanaan kualitas produk. 2. Memantau, analisis, dan uji coba aplikasi sebelum go live ke production. 3. Memberikan instruksi perbaikan, dokumen test case, dan menyelidiki keluhan klien. Topik ketiga tentunya adalah TOPSIS atau Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, adalah metode dalam analisis multi kriteria untuk memilih alternatif terbaik dari pilihan berbagai kriteria yang ditentukan, membandingkan alternatif dengan solusi ideal positif dan negatif. Metode TOPSIS diterapkan dalam berbagai konteks, seperti pemilihan alternatif investasi, evaluasi kinerja, pemilihan pemasok, seleksi karyawan, dan sebagainya. Metode ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan objektif untuk membandingkan dan memilih alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tentunya metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kita bahas terlebih dahulu tentang kelebihannya. 1. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami. 2. Komputasi efisien. 3. Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dan alternatif keputusan dalam bentuk matematis sederhana. Kekurangan TOPSIS adalah 1. Sensitif terhadap pemilihan bobot kriteria. 2. Tidak mempertimbangkan interaksi antara kriteria. 3. Sensitivitas terhadap perubahan skala perhitungan. Langkah-langkah TOPSIS adalah 1. Menentukan kriteria. 2. Menormalisasi matriks keputusan. 3. Menentukan bobot kriteria. 4. Membuat matriks keputusan ternormalisasi. 5. Menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif. 6. Menghitung jarak alternatif terhadap solusi ideal positif dan negatif. 7. Menghitung nilai kedekatan relatif. 8. Ranking alternatif. Untuk langkah-langkahnya akan saya jelaskan melalui kalkulator Excel manual metode TOPSIS. Sesuai dengan langkah yang pertama, yaitu menentukan bobot masing-masing kriteria. Di sini saya memiliki 4 kriteria, yaitu pendidikan, usia, pengalaman, dan kemampuan. Bobot pendidikan 4, usia 3, pengalaman dan kemampuan 5 dengan keterangan pendidikan benefit, usia kos, pengalaman, dan kemampuan benefit. Langkah kedua yaitu membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Di sini masing-masing kriteria memiliki 5 bobot. Kita mulai dengan pendidikan bobot 1 SMA, bobot 2 D3, bobot 3 S1, bobot 4 S2, bobot 5 S3. Untuk kriteria usia, karena dia kos, maksudnya adalah ketika si pelamar memiliki bobot besar. For example, Buana memiliki bobot 5, berarti Buana memiliki persentase diterima sebagai quality assurance di Fortune Clean semakin kecil karena usianya sudah tidak produktif atau sudah memasuki jenjang lansia dengan range 50-55 tahun. Berarti ketika Buana memiliki bobot usia 1, otomatis Buana memiliki persentase diterima sebagai quality assurance semakin besar karena Buana memiliki range usia 20-29 tahun atau usia produktif bekerja. Ya, kita coba
Untuk bobot usia 5 yaitu range usia 50-55 tahun, bobot 4 45-49 tahun, bobot 3 40-44 tahun, bobot 2 range usia 30-39 tahun, bobot 1 range usia 20-29 tahun. Untuk kriteria pengalaman karena dia benefit berarti sama dengan pendidikan. Ketika si pelamar memiliki bobot semakin besar, maka persentase si pelamar tersebut diterima sebagai quality assurance semakin besar. Oke, kita mulai. Bobot pengalaman 1 yaitu range 0-1 tahun, bobot 2 1-2 tahun, bobot 3 2-3 tahun, bobot 4 3-4 tahun, bobot 5 4-5 tahun. Lanjut, untuk kriteria kemampuan sama yaitu benefit, bobot 1 yaitu bahasa Inggris, analisis bisnis flow dan komunikasi, bobot 2 branch test, SIT dan UAT testing, bobot 3 API testing dan Postman, bobot 4 SQL, programming language seperti Ruby, Python, dan Java, dan terakhir bobot 5 automation tools seperti Catalan, JMeter, Appium, CI/CD. Di sini kita memiliki 20 data. Kita coba untuk yang Buana memiliki bobot pendidikan 2, berarti Buana adalah seorang lulusan D3. Memiliki bobot usia 4, berarti usia Buana range 45-49 tahun. Bobot pengalaman 1, berarti Buana memiliki pengalaman 0-1 tahun. Bobot kemampuan 2, berarti Buana memiliki kemampuan branch test, SIT, dan UAT testing. Sampai seterusnya, yaitu Satrio. Lanjut langkah ketiga, yaitu membuat matris keputusan ternormalisasi. Kita coba untuk langkah 3, kita harus mencari dulu pembagi dari masing-masing kriteria. Untuk kriteria yang pertama yaitu pendidikan, dimulai dengan rumus C12 pangkat 2, yaitu 2 pangkat 2 ditambah C13 pangkat 2, yaitu 1 pangkat 2, C14 pangkat 2 berarti 3 pangkat 2, dan seterusnya sampai Satrio 1 pangkat 2. Hasilnya kita jumlahkan seluruhnya lalu kita kuadratkan, maka didapat hasil pembagi pendidikan 8,60233. Seterusnya, rumusnya sama untuk usia, pengalaman, dan kemampuan. Lanjut, kita masuk pada kalkulator pelamar pertama yaitu Buana, yaitu C12 dibagi C37. C12 yaitu 2 dibagi dengan hasil pembagi si pendidikan tadi, yaitu 8,60233, hasilnya yaitu 0,23250. Seterusnya untuk kriteria usia, pengalaman, dan kemampuan sampai dengan kriteria yang dimiliki oleh pelamar terakhir yaitu Satrio. Langkah yang keempat yaitu menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Kita coba untuk Buana C40 dikali C4. C40 yaitu hasil perhitungan dari Buana di langkah yang ketiga dikali dengan bobot si pendidikan itu sendiri yaitu 4. Didapatlah hasilnya 0,92998 sama dengan yang usia juga. D40 dibagi D4. D40 yaitu hasil perhitungan dari bobot usia yang dimiliki Buana di langkah ketiga dikali dengan bobot usia itu sendiri yaitu 3. Berapa hasilnya? Yaitu 0,64606. Selanjutnya untuk pengalaman dan kemampuan sama sampai dengan pelamar terakhir yaitu Satrio. Langkah kelima yaitu mencari nilai solusi ideal positif atau max dan solusi ideal negatif atau min. Ya, untuk max tentunya ketika si kriteria itu adalah benefit, kita harus mencari nilai yang tertinggi. Dan yang min adalah mencari nilai yang terkecil atau yang terendah. Namun, karena kita memiliki kategori atau keterangan usia yang itu adalah cost, berarti dia kebalikannya. Ketika yang dicari adalah max, maka kita harus mencari nilai yang terendah. Ketika yang diminta adalah min, berarti kita harus mencari yang terbesar. Seperti itu. Maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Kita lanjut untuk langkah yang keenam, yaitu mencari nilai D plus dan D min untuk setiap alternatif. Kita mulai untuk D plus dari Buana adalah akar kuadrat dari C85. C85 adalah hasil max. Dikurang dari langkah keempat pendidikan yang dimiliki oleh Buana,
dipangkatkan 2 ditambah D85 max dari usia dikurang dari usia yang dimiliki oleh Buana dipangkatkan 2 ditambah E85 max dari pengalaman dikurang dari pengalaman yang dimiliki Buana pangkat 2 ditambah F85 max dari kemampuan dikurang dari kemampuan yang dimiliki Buana pangkat 2 ditotalkan atau dijumlahkan lalu diakar kuadratkan. Maka hasilnya sekian 1,86069763. Ini untuk nilai D+ dari Buana. Lalu untuk nilai D- yang dimiliki oleh Buana adalah mengambil dari baris simin. Perhitungannya sama rumusnya seperti dengan yang D+. Kita lanjut untuk langkah yang ketujuh mencari hasil preferensi. Preferensi yang pertama kita coba untuk yang Buana F94 atau nilai D- dibagi D- ditambah D+. Hasilnya sekian 0,244767631 dan seterusnya sampai dengan sisa trio. Terakhir adalah meranking alternatif. Yes, meranking alternatif adalah based on descending atau terurut dari yang terbesar sampai yang terkecil. Di sini hasil bobot preferensi terbesar dimiliki oleh Hera. Berarti Hera adalah kandidat utama yang akan diterima sebagai quality assurance di Fortune Clean dengan hasil preferensi 0,6711478. Disusul posisi kedua yaitu Yogi, disusul posisi ketiga yaitu Reni, untuk posisi keempat Gio, posisi kelima Dinda, dan terakhir adalah Buana di posisi 20. Di sini tersedia halaman awal untuk masuk aplikasi atau biasa disebut dengan login page. Ada nama usaha Fortune Clean, kredensial seperti nama dan kata sandi, dan tentunya tombol untuk masuk kepada sistem aplikasi. Kita coba masuk dengan kredensial atau user yang terdaftar. Kita klik masuk, maka muncul pop-up berhasil masuk sebagai admin. Admin di sini didapatkan dari text field nama. Kita klik OK, maka akan diarahkan kepada halaman utama atau dashboard aplikasi. Ada logo usaha, ada titel seperti Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Quality Assurance menggunakan Topsys. Autor saya sendiri Anissa Putri Gita Cayani, dan tentunya menu-menu seperti data admin, data pelamar, data kriteria, data bobot, pembobotan, analisa data, peringkat, dan button untuk keluar aplikasi. Saya jelaskan satu persatu, namun secara garis besar dimulai dari data admin, pelamar, kriteria, bobot, dan pembobotan secara fungsional memiliki 4 menu yang sama atau 4 button yang sama. Yang pertama tentunya button untuk simpan, yang kedua button untuk ubah, yang ketiga button untuk menghapus, dan keempat button untuk reset. Pembedanya adalah jikalau data admin di mana ini bisa untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus user yang bisa mengakses aplikasi. Data pelamar difungsikan untuk menambahkan, mengubah, atau menghapus calon pelamar yang menjadi quality assurance di Fortune Clean. Kriteria tentunya untuk menambahkan, mengubah, dan menghapus kriteria apa saja yang dibutuhkan pada proses rekrutmen quality assurance. Data bobot yaitu untuk membobotkan kriteria yang tadi sudah didaftarkan sebelumnya. Pembobotan untuk menambah, mengubah, dan menghapus bobot dari masing-masing calon pelamar quality assurance. Lalu analisa data, ini untuk mereview hasil perhitungan dari setiap langkah metode Topsys. Dan terakhir ada menu peringkat, tentunya ini adalah hasil perhitungan dari metode Topsys, di mana disajikan dari urutan perhitungan atau perhitungan nilai yang terbesar atau biasa disebut descending. Untuk button keluar, tentunya untuk keluar dari aplikasi. Kita coba untuk yang pertama data admin. Di sini tersedia text field untuk search, di mana admin bisa mencari data sesuai dengan kebutuhan, tentunya menghemat waktu dan tenaga. Lalu ada table,
Di sini disediakan untuk menampilkan data yang tersedia di database sistem. Kita coba tambahkan salah satu datanya. Klik simpan, maka berhasil tersimpan dan masuk ke listing table. Kita coba edit, klik ubah. Kita coba search based on kode atau nama. Kita coba search based on kode. Klik button search, maka data berhasil ditemukan. Kita klik reset, maka text field berhasil bersih kembali. Lalu kita coba testing secara fungsional apakah user ini berhasil terdaftar atau tidak. Kita klik back, klik keluar, maka diarahkan kembali ke login page. Kita coba masuk dengan kredensial yang salah. Klik masuk, maka muncul pop-up data tidak sesuai. Ya, karena kredensialnya tidak sama dengan user tadi yang kita daftarkan sebelumnya. Lalu kita coba masuk dengan user yang sesuai. Berhasil masuk sebagai Anissa, klik OK, back to dashboard aplikasi. Maka user ini berhasil terdaftar dan bisa mengakses SPK penerimaan quality assurance pada Fortune Clean. Lalu kita back masuk ke menu kedua, data pelamar. Kita coba add datanya. Kita klik simpan, berhasil masuk ke listing table. Kita klik edit atau ubah, berhasil terubah. Kita klik reset, lalu kita coba hapus salah satu data. Data berhasil hilang dari listing table. Kita search based on nama karena tadi sudah based on kode. Data berhasil ditemukan. Kita generate dengan klik button printer, klik OK pada pop-up, maka report berhasil tergenerate. Di sini tersedia logo usaha, title report, laporan data pelamar, alamat usaha, serta kontak yang dapat dihubungi, ada data table, dan juga ada lokasi dan juga tanggal generate serta time zone-nya, mengetahui pimpinan atau owner dari usaha tersebut, serta dengan parafnya. Kita bisa close jika sudah cukup dengan klik button X di pojok kanan atas. Lalu kita bisa lanjut ke menu data kriteria. Kita coba tambahkan. Kita klik simpan, muncul pop-up kode kriteria sudah ada. Kita coba cross check di tabelnya dan ternyata benar. Untuk kode K4 sudah terdaftar karena ini adalah primary key. Maka jikalau sudah ada, maka tidak dapat kita tambahkan dengan kode yang sama karena ini unik. Lalu kita coba edit salah satu data. Data berhasil terubah dari 2 menjadi 5, dari benefit menjadi cost. Kita coba reset, berhasil bersih kembali. Kita coba hapus. Data berhasil terhapus. Kita coba search, berhasil ditemukan. Lalu kita coba generate reportnya. Report berhasil tergenerate. Setiap report tentunya pembedanya adalah title dan data tabelnya. Lanjut, kita close. Masuk ke menu yang keempat, data bobot. Kita coba tambahkan bobotnya. Kita klik simpan.
Data berhasil tersimpan. Kita coba reset, cleansing, lalu kita coba edit salah satu data. Kita klik ubah. Data berhasil diubah. Kita coba hapus datanya. Data berhasil terhapus. Kita coba search yang tadi kita tambahkan. Kita klik button search, berhasil ditemukan. Lalu kita generate reportnya. Laporan bobot kriteria dengan data tabelnya. Kita close. Lanjut ke menu pembobotan, kita coba add. Data yang tadi kita tambahkan, pelamarnya yaitu Satrio. Kita sesuaikan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh Satrio. Kita klik simpan. Data berhasil tersimpan. Lalu kita coba edit salah satu data. Kita klik ubah. Data berhasil terubah. Lalu kita klik reset, maka akan clean semua text field dan drop down-nya. Kita coba hapus datanya. Oke. Kita coba search yang tadi kita tambahkan. Data berhasil ditemukan dan kita generate reportnya. Report berhasil tergenerate. Kita close. Lalu kita bisa masuk untuk langkah-langkah topsisnya di menu analisa data. Di sini tersedia 8 button sesuai dengan langkah-langkah yang saya jelaskan sebelumnya. Kita compare dengan kalkulator manual Excel. Langkah yang pertama, menentukan bobot masing-masing kriteria. Pendidikan 4, usia 3, pengalaman dan kemampuan 5. Langkah kedua, membuat matriks perbandingan alternatif dan kriteria. Buana, bobot 2 untuk kriteria 1, bobot 4 kriteria 2, bobot 1 kriteria 3, dan bobot 2 kriteria 4, sampai dengan Satrio. Lanjut langkah ketiga. Membuat matriks kebutuhan ternormalisasi. Yang pertama Buana, dengan hasil 02325 atau pembulatan sama. Kriteria 2 02153 sama. Kriteria 3 07392 sama. Kriteria 4 013935 pembulatan sama. Langkah keempat, menghitung matriks keputusan ternormalisasi dan terbobot. Kita coba compare lagi. Kita scroll ke bawah. Buana 092998 sama, 0646 sama, 0369 sama, 0696 sama, sampai dengan Satrio. Lanjut ke langkah 5. Mencari nilai ideal, solusi ideal positif atau max, dan solusi ideal negatif atau min. Yang pertama, maksnya ada 1,3949 sama, 0484 sama, 184 sama, 174 sama, lalu nilai min 0464 sama, 0807 sama, 0369 sama, 03483 sama. Lanjut langkah 6, mencari D+ dan D- dari setiap alternatif. Untuk D+ dari sampel Buana 1,8762 sama, D- 06030 sama, sampai dengan Satrio 1,523 sama, 1,1085 sama. Lanjut langkah ke-7, mencari hasil preferensi. Kita cocokkan lagi Buana 02432 sama,
Joko 034667 sama, sampai yang terakhir Satrio 042122 sama. Tentunya yang terakhir adalah meranking dari yang terbesar atau descending. Kita cocokkan lagi di sini. Untuk peringkat pertama ditempati oleh Hera dengan hasil preferensi 06768 sama. Lanjut kedua Yogi 0638 sama. Lanjut posisi ketiga Reni 058 sama. Posisi keempat ada Dinda dengan hasil 0578 sama. Kelima Gio 057 sama, sampai dengan yang terakhir adalah Buana 024 sama. Lanjut ke menu yang terakhir adalah menu peringkat. Ini adalah hasil dari menu yang terakhir perhitungan langkah 8. Pembedanya adalah button untuk kita generate report. Kita klik, lalu muncul reportnya, laporan akhir penilaian beserta data tabelnya. Kita klik close jika sudah. Jika merasa sudah cukup, kita bisa klik keluar. Jikalau tidak yakin atau merasa kurang dengan data yang sudah diinput sebelumnya, kita bisa klik no, maka back to dashboard, atau kita bisa klik yes, maka back to login page. Kesimpulan dan saran dari sistem pendukung keputusan penerimaan quality assurance pada Fortune Clean menggunakan Topsys. Di sini kita memiliki masing-masing 3 poin. Kita bahas terlebih dahulu tentang kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah 1. Meningkatkan objektivitas dalam pengambilan keputusan. 2. Mempermudah perbandingan antar kandidat. 3. Efisiensi dalam pengambilan keputusan. Untuk saran yang pertama, validasi dan perbarui kriteria dan bobot secara berkala. 2. Konsultasikan hasil sistem pendukung keputusan dengan tim rekrutmen. 3. Berikan umpan balik konstruktif kepada kandidat. Akhirnya, kita sudah sampai kepada akhir penjelasan tentang sistem pendukung keputusan penerimaan quality assurance menggunakan metode Topsys pada Fortune Clean. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian atau pelafalan. Semoga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Berikut untuk kontak yang dapat dihubungi jika terdapat pertanyaan, kritik, dan masukan. Sekali lagi terima kasih banyak. Salam sejahtera untuk kita semuanya.